kita lihat memang negara kita ini kadang menangani suatu masalah yang kaya aman. Makanya bilang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi cemana Ustadz, kalau misalnya dia di dunia dipotong tangannya ya. Tapi di Indonesia belum ada, Pak ya? Belum ada. Itu di Arab ya. Kisos. Nah, maka kalau pertanyaan tadi, apakah dia mendapatkan hukuman ketika dia di akhirat? Kalau kita bicara hukuman Allah itu sangat sadid. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih kata Allah. Ketika kita, contohnya ini, bahasa apanya, kasarnya. Ada seorang yang koruptor. Ya kan? Hanya di penjara saja, Pak. Penjaranya bukan kayak penjara-penjara yang biasa. Tapi penjaranya makan enak, semua disediai, ada TV, ada segala macam. Pakai AC, Pak ya. Nah, pakai AC. Ada rokok nggak, Pak? Ada rokok ya. Nah, dia sudah berbuat gitu, hanya dibuat sama pemerintah kita. Paling lama berapa tahun? Berapa tahun paling lama, Pak? Paling 6 tahun, 10 tahun. Paling lama pun, paling cepat pun 5 tahun. Pertanyaannya, apakah dia mendapatkan siksaan nanti di hari kiamat? Tetap dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu, Allah balas nanti di akhirat. Itulah di mana nanti? Di yaumul hisab. Hari perhitungan. Tingkatan itu banyak. Ada namanya yaumul mizan, timbangan. Kemudian ada yaumul fasal. Itu sama semua. Yaumul fasal. Ada dalam Quran surah apa itu? Al-Buruj ya. Al-Buruj ya. Sama idzatil buruj, yaumul fasal. Kemudian ada yaumul qiyamah, hari kiamat. Ada yaumul ba'as, hari kebangkitan di mana kita dibangkitkan. Jadi ketika nanti kita dibangkitkan Allah, itu ditengok. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nanti hari itu, hari kiamat, dikatakan mereka berlari-lari. Yafirrul mar'u min akhihi. Lari dari saudaranya, nggak kenal. Kita nanti, Pak, nggak kenal nih, Pak. Nggak kenal kita satu sama lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Mama kita, bapak kita pun nggak kenal. Wa sahibatihi wa bani. Kawan-kawan pun kita nggak kenal. Bani, anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Mereka itu sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi ketika kita nanti melakukan segala sesuatu yang di dunia, Allah balas. Termasuk kita, Allah balas dengan balasan yang lebih dahsyat lagi. Contohnya apa? Orang yang berbohong, Allah potong mulut lidahnya, kemudian tumbuh dan tumbuh lagi. Begitulah seterusnya, potong tangan nanti tumbuh lagi. Kemudian apa? Digosokan raksasa seperti yang kita lihat di dalam cerita hari kiamat. Buku neraka itu jasadnya habis itu tumbuh lagi. Begitulah. Sungguh dahsyatnya. Kalau kita lihat hari kiamat, saya tanya Bapak Ibu dulu, Bapak mau meninggal, mau wafat ketika pas hari kiamat atau sebelum hari kiamat? Hah? Sebelum hari kiamat atau pas hari kiamat Allah matikan. Kita melihat bagaimana itu bintang-bintang bertabrakan. Tuh. Kalau bisa pun kita minta sama Allah dipercepat. Tapi kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang melakukan segala sesuatu kejahatan di dunia dia dapat jaza atau dapat hukuman, di akhirat dia juga dapat hukuman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya saja di akhirat, di kubur dia disiksa dulu sama malaikat apa, Pak? Mungkar dan Nakir.
Itulah menyiksa. Bagaimana kita, apakah kita bisa lolos dari pertanyaan malaikat dua tadi? Makanya orang kita minta sama Allah, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Itu kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah kuburan makku, ayahku raudatan min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah. Wala taj'al qabrahu, jangan jadikan ya Allah kuburan mereka dari hufrah min hufarin nira, jurang dari jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apa yang kita lakukan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atan mislaha. Setiap kejahatan yang kita lakukan, maka akan Allah balas nanti di hari kelak. Maka dari itu, sama-sama kita di bulan Muharram ini memperbaiki diri kita. Karena sejatinya tahun hijriah kita, bulan hari raya kita, tahun baru kita adalah di bulan Muharram. Maka banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kiranya, Pak. Jadi bicara bulan itu, kalau kita bicara bulan dan seluruh alam ini, yang Allah katakan tadi dalam Quran, inna iddatas syuhur innallaha isna asyara syahran yauma khalaqas samawati minha arba'atu hurum. Jadi ketika itu Allah katakan dalam Quran, sungguhnya dalam bilangan Allah itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan itu ketika penciptaan langit dan bumi, dan ada 4 bulan yang Allah istimewakan. Termasuk dia bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Tapi di riwayat lain ada dikatakan bulan Muharram, Rajab, kemudian Sya'ban dan Ramadan. Itu terjadi ikhtilaf ulama. Tapi 12 bulan ini memang sudah Allah maktub di Lauhil Mahfuz. Sudah tercatat baik itu dari Nabi Adam dan sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi bulan-bulan itu Bapak sudah ada. Jadi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, nama bulan-bulan itu sudah termaktub, sudah tertulis. Sama kayak kita juga. Kita sudah, nama kita sudah ada di sana. Kemudian rezeki kita, maut kita, mati kita, itu sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Jadi 12 bulan itu memang sudah ada sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Gitu deh, Pak. Iya, susunan begitu, Pak. Memang susunannya begitu. Dalam kitab pun yang saya baca, di kitab Asal Anbiya, bahwasannya dikatakan urutan-urutan bulan itu tersusun rapi, seperti apa yang kita baca banyak di buku-buku Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 12 bulan berturut. Itu dia, Pak. Yang kedua tadi, sedekah. Kenapa sedekah itu hanya kepada yatim itu, Pak? Gitu, Pak ya. Sedekah itu yang kita ketahui dalam Quran ada 8 asnaf. Ada 8 asnaf. Terutama ketika kita berzakat, ada yang namanya kita zakat fakir miskin, ya kan? Kita bagi dengan orang fakir miskin, kemudian orang yang berhutang, orang fisabilillah, ibnu sabil, kemudian janda-janda juga. Jadi kenapa kita dikatakan bahwasannya anak yatim itu, Rasulullah katakan ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku dan anak yatim itu antara jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka anak yatim itu anak yang disayangi baginda Rasulullah. Kenapa? Karena baginda Rasulullah hidup masih kecil, belum lagi lahir di muka bumi ini, sudah ditinggal ayahnya 6 bulan dalam kandungan mamanya.
meninggal ayahnya, dia ketika lahir Nabi dalam keadaan yatim. Makanya kita disunnahkan ketika di bulan Muharram ini perbanyaklah sedekah kepada anak yatim. Bukankah dikatakan tidak boleh sedekah kita kepada di luar anak yatim? Boleh saja. Nah, contohnya apa? Kepada saudara kita, tetangga kita misalnya yang dia tak makan, sampai kita ketahui bahwasannya dia kakek itu yang di Jawa kemarin tuh sudah meninggal, baru tahu kelaparan. Nah, jadi kita sebagai tetangga juga harus kita paham di samping rumah kita. Jangan kita biarkan seorang diri mengurus dirinya sendiri sampai meninggal. Nah, jadi kita ketika kita bersedekah, maka fokuskanlah kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Artinya khusus ketika kita di bulan Muharram ini kita fokuskan kepada anak yatim. Kenapa? Anak yatim tadi cintanya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Disirkan ya gitu kan. Sebenarnya kalau tidak membaca bismillah, tapi dia bukan arti kata tak membaca bismillah, tapi dia disirkan. Itu pandangan mazhab juga. Sir dirahasiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Beri tanggapan ibadah sholatnya gimana? Ya. Menzaharkan ketika datang Indonesia dia menzaharkan. Oh ya. Itu namanya menghargai satu sama lain. Ustadz Abdul Somad ketika dia berada di Mekah. Mekah itu banyak Malik. Sesudes ya. Sudes. Imam besar Masjidil Haram, Mekah kan? Di Mekah sana banyak Maliki. Betul? Maliki. Ustadz Abdul Somad ketika datang ke sana tidak memakai dia tidak memakai kunut. Ketika di mazhab Syafi'i, kunut itu sunnah baca. Artinya apa? Hidup ini toleransi juga dibutuhkan dalam Islam. Artinya bukan kita gara-gara hanya sebab yang sepele karena itu rusak. Banyak sekarang orang yang gara sebab-sebab ibadah, yang gara-gara 23/11 Ramadan dia menyalah-nyalahkan. Sebenarnya tidak salah itu semua. Ketika dia datang ke Indonesia dizaharkan, dia pakai bismillah kan? Dia itu nama ihtiram, menghormati penduduk setempat di mazhab Syafi'iyah, semuanya Syafi'i. Ya kan? Ketika di Mekah dia mensirkannya karena sesuai dengan konteks keadaannya. Nah, makanya dikatakan sama juga kita ketika kita tawaf. Ya, kemudian batal wudhu kita. Kalau mazhab Maliki dia lanjut saja. Nggak batal bersentuhan dengan perempuan. Yang nggak boleh apa? Berjima. Berjima dalam arti kata bersetubuh. Itu baru batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i bersentuhan saja batal. Namanya lamsun nisa. Bersentuhan saja batal. Makanya itu namanya ihtiram, saling menghormati. Itu dia.